muda adalah kekuatan dalam tindakan, dalam pemikiran. Logis ketika kita mengatakan muda itu lebih kuat. Physically, kita juga punya kesiapan, mudah-mudahan sehat selalu. Mental juga, anak muda itu nggak takut kalah, nggak takut gagal. Gagal, jatuh, bangun lagi, tinju lagi gitu. Tapi kalau mungkin sudah merasa panjang pengalamannya, malu, takut gagal, dan lain-lain, akhirnya justru ragu-ragu. Banyak sekali calon-calon pemimpin muda, ya. Saya bisa menarik Mas AHY sebagai tokoh muda nomor 1 sekarang ini. Katakanlah pengertian nomor 1 terdepan kalau kita lihat hasil survei. Usia sekarang baru 41 tahun. 41 ya? Atau udah masuk 42 mau 43. Oh, 42 masuk 43 kan ya? Sekarang 2021 ya? Iya, ya. 28, Bang. Oh iya, ya. Karena waktu mendaftar itu 40. Iya. Kurang sehari ya? Kalau nggak salah yang 2019 2018 ya, 2018 daftar sekarang. Oh ya, jadi 42 masuk 43 Agustus nanti insya Allah 43. Kalau tahun 2024 berarti 46. Wah itu John F. Kennedy dan Barack Obama. Sama Bill Clinton juga kalau tidak salah ya. Artinya kadang-kadang kita mengatakan wah ini muda sekali, padahal ternyata di luar negeri biasa, apalagi di negara-negara bekas pecahan Yugoslavia itu bisa 32 pemimpinnya luar biasa ya. Iya, persoalannya dalam politik Indonesia orang kadang-kadang sering sekali meragukan orang muda, ya kan? Ini Mas AHY, saya frankly speaking 2016 baru keluar dari ketentaraan, ya kan, dengan pangkat terakhir mayor ya. Mayor, betul. Nggak ada kenaikan pangkat istimewa, nggak ada. Lalu kemudian menjadi calon gubernur. Pada saat itulah ditahdiskan sebagai kader Demokrat. 2020 4 tahun kemudian menjadi ketua umum. Orang bilang pengalamannya belum banyak. Tapi tiba-tiba dari sisi popularitas, wah minimal 10 besar saja pasti masuk. Kira-kira begitu. Paradoks seperti ini apa yang ingin mau disampaikan oleh Mas Agung? Bagus sekali pertanyaannya Bang Refy. Karena memang saya termasuk yang ingin menjadi yang terdepan membela anak muda yang sering dilecehkan, sering dianggap belum pantas, tidak siap dalam profesi apapun, bukan hanya di politik, tapi juga dalam dunia profesi, dalam dunia bisnis, dan juga dalam dunia kemasyarakatan. Politik tidak lepas juga dari stigma bahwa muda itu kurang pengalaman, tidak siap, dan lain sebagainya. Nah, itulah mengapa sejak saya masuk politik, kemudian saya mencoba membangun persepsi baru tentang muda. Muda adalah kekuatan dalam tindakan, dalam pemikiran. Logis ketika kita mengatakan muda itu lebih kuat. Physically, kita juga punya kesiapan, mudah-mudahan sehat selalu. Mental juga, anak muda itu nggak takut kalah, nggak takut gagal. Gagal, jatuh, bangun lagi, tinju lagi gitu. Tapi kalau mungkin sudah merasa panjang pengalamannya, malu, takut gagal, dan lain-lain, akhirnya justru ragu-ragu. Saya sudah mulai takut nih, kelihatan gejala orang tua itu. Nah, yang terakhir kita juga berharap memiliki integritas dan juga knowledge ataupun wawasan yang juga tidak bisa dilecehkan. Mengapa? Karena kalau zaman dulu orang mau pintar itu harus sekolah. Step by step panjang gitu. Sekarang dunia serba terbuka, digital. Mau belajar mencari informasi apapun bisa kita lakukan, dan itu sekarang. Memang tidak ada yang bisa membeli jam terbang. Tapi ingat, ada proses akselerasi, lompatan-lompatan dalam politik yang harus juga kita apresiasi. Contohnya, ada orang, saya sudah 5 tahun, tapi yang dikerjakannya kalah sama orang yang baru 1 tahun. Kan juga tidak bisa apple to apple. Kuantitas dan kualitas itu juga harus dalam satu formulasi yang satu paket begitu. Tidak bisa hanya diukur usia biologis atau durasi pengabdian, tapi kualitas pengabdiannya, kinerja dan juga kontribusinya seperti apa. Dan jadi itu Mas AHY beruntung. Nah, saya berharap apa yang saya bawa, pengalaman saya di militer 16 tahun itu, lebih lagi kalau ditambah dengan akademi militer, mudah-mudahan juga punya warna tersendiri. Nah, dari situ saya ingin menawarkan sesuatu yang bisa kita bangun bersama. Jangan melihat, oh mayor, usianya baru 40 dan lain-lain. Nggak relevan. Apalagi tadi Bang Refy menyampaikan, kalau komparasi dengan negara-negara di dunia, banyak yang jauh lebih muda. Yang penting jangan membunuh
anak muda dalam tanda kutip. Bung Karno menjadi presiden tahun 44 tahun. Dan tidak pernah punya pengalaman memerdekakan Indonesia. Iya. Jadi setiap orang nggak punya pengalaman sebelumnya begitu. Jadi selalu kalau ditanya pernah nggak memerdekakan Indonesia, ya belum pernah Bung Karno. Tapi karena Bung Karno berani, siap dan memiliki keyakinan, determinasi, merdekalah Indonesia. Perubahan dalam sejarah juga begitu. Sebelumnya tidak punya pengalaman, mungkin tidak dipercaya, dianggap gila misalnya. Seseorang yang kemudian bisa melahirkan gagasan yang besar, biasanya sebelumnya dianggap gila ataupun dianggap tidak mungkin. Tapi terjadi dan sejarah memberikan jalannya sendiri. Mudah-mudahan Demokrat dan juga politik Indonesia memberikan jalan untuk itu bagi kepemimpinan muda yang bisa sama-sama kita bangun.